Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 mata kuliah Sistem Berbasis Pengetahuan kelas S7K dari Universitas Indah Prasta PGRI. Pada video kali ini kami akan menjelaskan materi yang berjudul inferensi. Di sini ada nama anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Sela Kusnurohmah dan yang kedua ada Raja Jabinil Ashar. Untuk yang pertama, definisi inferensi. Inferensi adalah proses menghasilkan informasi baru dari fakta yang sudah diketahui atau diasumsikan. Yang kedua, merupakan penarikan kesimpulan logis atau implikasi berdasarkan data yang tersedia. Yang ketiga, dalam sistem pakar, proses inferensi dilakukan melalui modul khusus yang disebut inference engine atau mesin inferensi. Yang keempat, mesin inferensi adalah program yang mengatur jalannya proses penalaran atau reasoning. Kapan inferensi dimulai? Inferensi dapat berjalan ketika representasi pengetahuan atau RP dalam basis pengetahuan sudah tersusun lengkap. Kemudian, jika belum sepenuhnya lengkap, inferensi tetap bisa dilakukan, asalkan RP sudah berada pada tingkat akurasi yang cukup untuk digunakan. Di sini ada 5 algoritma inferensi dalam berbagai metode sistem pakar berbasis pengetahuan. Yang pertama, ada metode forward chaining, yang kedua backward chaining, yang ketiga theorema Bayes, yang keempat certainty factor, yang kelima metode fuzzy. 1. Forward chaining. Menggunakan aturan berbentuk kondisi atau aksi. Proses dimulai dari data atau fakta yang diketahui, lalu dicocokkan dengan aturan yang ada. Ketiga, dari hasil pencocokan, sistem menghasilkan kesimpulan dan atau keputusan. 4. Cocok digunakan untuk menangani masalah pengendalian dan ramalan atau diagnosis. Contohnya, jika pasien menunjukkan gejala demam tinggi, maka sistem menyarankan pemeriksaan kemungkinan infeksi. Alurnya dari data ke aturan, lalu ke kesimpulan. Kedua, backward chaining. Kebalikan dari forward chaining, dimulai dari kesimpulan atau tujuan, bukan fakta. Disebut juga goal different reasoning karena merupakan cara yang efisien untuk memecahkan masalah yang dimodelkan sebagai masalah pemilihan terstruktur. Ketiga, efisien digunakan untuk masalah yang sudah jelas tujuannya. Cocok digunakan untuk memecahkan masalah diagnosis. Tujuannya mengambil pilihan terbaik dari banyak kemungkinan. Contoh kasusnya, tujuan, apakah pasien terkena DBD? Sistem menelusuri aturan yang mendukung diagnosis DBD. Kemudian mengecek fakta, apakah pasien mengalami demam tinggi, bintik merah, dan nyeri otot. Jika semua fakta cocok, kesimpulan pasien mungkin terkena DBD, diterima. Alurnya observasi data, lalu ke aturan, langsung ke kesimpulan. Ketiga, teorema Bayes. Definisinya digunakan untuk menghitung probabilitas suatu peristiwa berdasarkan informasi atau bukti baru yang diperoleh. Fungsi utama, mengupdate keyakinan awal prior setelah ada data atau observasi baru. Membantu mengambil keputusan dengan mempertimbangkan kemungkinan yang berbeda. Sangat berguna dalam diagnosis, prediksi, dan klasifikasi. Bisa dilihat di sini ada rumus teori Bayes. 4 CF. Certainty factory, faktor kepastian. Suatu metode untuk membuktikan apakah suatu fakta itu pasti atau tidak pasti. Menggunakan suatu nilai untuk mengasumsikan derajat keyakinan seorang pakar terhadap suatu data. Certainty factor. Kombinasi certainty factor. CF untuk kaidah dengan premis tunggal, single premise rules. Bisa dilihat ini rumusnya. Dan untuk CF kaidah dengan premis majemuk, multi premise rules juga ada rumusnya. Selanjutnya, CF untuk kaidah dengan kesimpulan serupa, similarity
concluded rules. Kelima, fuzzy. Logika fuzzy. Generalisasi dari logika klasik yang hanya memiliki dua nilai keanggotaan, yaitu 0 dan 1. Kedua, logika fuzzy menggunakan himpunan fuzzy dalam mempresentasikan dan memanipulasi informasi yang tidak pasti untuk penarikan kesimpulan. Ketiga, proses penarikan kesimpulan dengan menggunakan logika fuzzy disebut inferensi fuzzy. Terdapat 4 tahapan dalam sistem fuzzy, yaitu fuzifikasi, basis aturan, inferensi, defuzifikasi. Dari mulai creep input menuju fuzifikasi, lalu type fuzzy input set, dari aturan ke inferensi, lanjut ke type fuzzy output set, lanjutkan defuzifikasi, lalu creeps output. Fuzifikasi ialah variabel input atau creeps dari sistem fuzzy ditransfer ke dalam himpunan fuzzy untuk dapat digunakan dalam perhitungan nilai kebenaran dari premis pada setiap aturan dalam basis pengetahuan. Inferensi fuzzy ialah mean dan produk. Mean adalah fungsi keanggotaan output dipotong pada ketinggian fungsi yang disesuaikan dengan nilai kebenaran dari premis. Produk adalah fungsi keanggotaan output diberikan skala sesuai dengan nilai kebenaran dari premis. Defuzifikasi ialah inputan yang terdiri dari himpunan fuzzy yang dihasilkan dari proses komposisi dan output adalah sebuah nilai. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.